Shalom dan selamat sejahtera kepada penonton semua di mana saja Anda mengikuti rancangan ini. Ketika pada suatu petang, saya sedang memandu dalam perjalanan pulang dari pejabat tempat saya bekerja, dan saya tertarik perhatian dengan stiker yang ditampal pada bagian belakang sebuah kereta yang berada di hadapan saya. Skrip pada stiker itu berbunyi, "If you think you have faith, try walking on water." Jika Anda pikir Anda memiliki iman, coba berjalan di atas air. Perbahasan saya ini mendapat ilham dari stiker ini karena ia mengingatkan saya dengan satu cerita menarik di dalam Alkitab mengenai satu-satunya manusia yang pernah berjalan di atas air. Kisah terdapat di dalam Matius 14 ayat 22 hingga 33. Jika Anda mempunyai Alkitab bersama Anda, saya mengundang Anda untuk semua membaca ayat ini bersama saya, bermula dengan ayat 22. Mari kita mulakan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasainya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus menghulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Tajuk perbahasan saya kali ini ialah keluar dari perahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini apabila kami merungkai firman Tuhan, biar kami ditemani roh Tuhan. Dan juga setiap penonton yang mengikuti rancangan ini, agar mereka semua diberkati. Dan biarlah kuasa, nama, dan kemuliaan Tuhan diagungkan melalui pelajaran yang kami akan sama-sama pelajari bersama ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah tokoh utama Alkitab. Kehidupannya diramalkan dalam Perjanjian Lama dan seluruh Perjanjian Baru adalah mengenai kegenapannya. Kehidupannya adalah interaksi berterusan di antara manusia dan ilahi. Di dalam ketuhanannya, dia adalah hubungan Tuhan kepada manusia. Di dalam kemanusiaannya, dia adalah hubungan manusia kepada Tuhan. Herodes tidak dapat membunuhnya. Pemerintah dunia tidak dapat menghalangnya. Uang tidak dapat membelinya. Setan tidak berjaya menggoda dia. Kematian tidak dapat memusnahkannya. Neraka tidak dapat mengawalnya. Dan kubur tidak dapat menahannya. Karena dia adalah Yesus, Khalik semesta alam, pencipta langit dan bumi, dan segala isinya. Kini populariti Yesus di bumi ini meluas oleh karena mukjizat yang dilakukannya. Mukjizat ini boleh dibahagi kepada dua kategori utama.
yaitu mukjizat yang mempengaruhi manusia dan mukjizat yang berkaitan dengan alam semula jadi. Ada mukjizat yang Yesus lakukan dengan hanya berkata-kata. Ada mukjizat yang dia gunakan ludah dan lumpur untuk menyembuh mata orang yang buta. Ini bermakna bahwa kadangkala kita perlu mengalami sedikit lumpur di dalam hidup kita jika kita inginkan kesembuhan, baik fisikal juga rohani. Namun berita baiknya bagi semua mukjizat Yesus ialah bahwa Yesus memberikan kebaikan secara percuma dan penuh rahmat. Betapa berkemurahannya Tuhan yang kita sembah. Betapa agungnya Tuhan yang kita sujud. Karena semua malaikat berdiri mengelilingi takhta. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah. Dan oleh itu, di dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, kita dapati Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa pengaruhnya. Mukjizat ini adalah unik karena ia melibatkan kedua-dua unsur, yaitu manusia dan alam semula jadi. Mari kita tarukai dan selami kekayaan pelajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa yang sangat hebat dan menakjubkan ini. Semasa Yesus melakukan banyak mukjizat ini, orang ramai yang mengikuti Yesus semakin bertambah jumlahnya pada setiap masa. Selepas mendengar Yesus, Alkitab mengatakan bahwa mereka menjadi lapar. Hal ini boleh kita fahami dan ia masuk akal. Karena selepas acara gereja pada hari Sabat, kita semua mau makan karena kita semua merasa lapar. Setelah mendengar Yesus, semua orang menjadi lapar. Dengan penuh keajaiban, Yesus memberi makan 5.000 orang lelaki, tidak termasuk wanita dan kanak-kanak. Mungkin jumlahnya boleh mencecah 20.000 orang dengan 2 ikan dan 5 keping roti jelai. Bukan pun roti gandum yang digunakannya. Selepas itu, dia menyuruh murid-muridnya pergi dahulu dengan menaiki perahu. Istilah asal Yunani yang digunakan di sini bermaksud dipaksa atau memaksa, dan orang ramai juga diperintah untuk bersurai. Sekarang di dalam kisah ini, murid-murid telah berada di dalam perahu selama kira-kira 7 atau 8 jam dalam pelayaran yang sepatutnya mengambil masa 2 atau 3 jam sahaja. Dan sekarang sudah kira-kira jam 3 pagi dan mereka terus bertempur melawan angin ribut yang kencang dan gelombang laut yang mengganas. Dan mereka berada di tengah-tengah laut Galilea. Dan kemudian dalam keadaan mereka yang keletihan. Dan mereka tidak tahu sama ada mereka akan sampai ke daratan atau tidak. Atau apa yang mereka harus lakukan. Kerana tiba-tiba mereka melihat seperti adanya hantu berjalan di atas air. Kini mungkin dalam fikiran mereka berpendapat bahwa ini adalah kesudahan hidup mereka. Ia pasti akan berakhir. Air laut dipukul ombak masuk ke dalam perahu. Hujan lebat semakin turun dan ada hantu berjalan di atas air menuju ke tempat di mana mereka berada. Mereka sama sekali menjadi takut, berteriakan dalam ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak takut jika berada dalam keadaan seperti ini? Apa yang murid-murid fikirkan ini adalah masuk akal karena jika kita berjalan di tengah malam, hujan lebat dan angin kencang, dan tiba-tiba ada lembaga putih muncul di hadapan, sudah tentu kita boleh menjadi pemegang rekod pelari yang terpantas. Tetapi yang muncul bukanlah hantu, itu adalah Yesus. Dan Yesus berkata, tenanglah, beranikanlah dirimu, kata Yesus, karena aku ini. Istilah Yunani di sini ialah emi ego. Di dalam Yohanes 8 ayat 58 Yesus berkata kepada orang Farisi dan para imam, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku, yaitu ego emi, telah ada. Istilah yang sama maksudnya dengan ungkapan ini di dalam Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku atau Ibraninya hayau adalah aku. Lagi firmannya,
beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Yesus yang sebelum Abraham ada, dia sudah emi ego. Yesus yang berkata hayau emi ego kepada Musa, aku ada, yang berada di semak belukar yang terbakar namun tidak hangus. Dan sekarang sedang menghampiri murid-murid di atas laut yang bergelora. Yesus tahu apa yang murid-muridnya akan lalui. Yesus tahu akan ribut yang bakal melanda. Yesus tahu bahwa mereka akan bertarung dengan ombak dahsyat sepanjang malam. Jadi persoalannya, mengapakah Yesus menghantar mereka dalam situasi yang dia tahu akan menjadi sukar dan menyebabkan mereka merasa ketakutan? Soalan kita pada hari ini, mengapakah para pengikut Yesus akan berhadapan dengan pelbagai masalah di dalam hidup mereka sebagai orang Kristen? Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah karena Yesus mau membuat iman mereka bertumbuh. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya dalam kehidupan kita di mana Tuhan membiarkan kita berhadapan dengan badai hidup. Dia membiarkan kita mendepani taufan ribut supaya kita dapat bertumbuh di dalam iman. Agar kita boleh bertumbuh dengan keberanian, agar kita boleh bertumbuh dengan penuh semangat dan keyakinan, sehingga kita dapat melangkah ke hadapan dalam iman menghadapi apa yang Tuhan panggil kita untuk kita lakukan. Alkitab mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi Allah adalah satu pengharapan bagi mereka yang rajin mencarinya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Maka ini juga berarti bahwa hanya karena kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, tidak bermakna kita bebas dari berhadapan dengan masalah. Kita boleh setia pergi ke gereja, namun kita masih diserang penyakit. Kita boleh setia mengembalikan persepuluhan dan persembahan, namun masih ada hutang yang tertunggak. Kita boleh menghalang anak-anak kita dari pergi ke sekolah pada hari Sabat, namun akan tetap gagal peperiksaan juga. Ada perkara yang buruk berlaku kepada orang yang taat, setia, dan baik-baik belaka. Masalah masih akan datang. Di sebalik kita memilih hubungan dengan Tuhan, di sebalik komitmen kita dengan gereja, walaupun suara kita adalah yang paling merdu ketika bernyanyi dalam kumpulan choir, masalah masih akan datang di dalam hidup kita. Hujan akan jatuh pada orang yang baik-baik, juga akan jatuh atas orang yang jahat. Namun kita masih perlu memiliki iman kepada Tuhan. Saya masih perlu ada iman terhadap Tuhan yang boleh melakukan untuk saya perkara yang saya tidak boleh lakukan untuk diri saya sendiri. Begitu juga dengan Anda. Kita masih mau percaya kepada Tuhan yang telah menggulungkan Laut Merah seperti tikar, supaya bangsa Israel boleh berjalan di atas tanah yang kering dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Kita masih mau percaya bahwa Tuhan boleh membuat 3 sekawan, Sadrak, Mesak, dan Abednego, menjadi kalis api agar tidak akan terbakar apabila dihumban ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Kita masih mau percaya bahwa Allah menutup mulut singa untuk melindungi umatnya yang taat setia kepadanya. Kita masih perlu percaya bahwa Tuhan boleh memberi kita makanan yang cukup, seperti mana 5 roti dan 2 ikan boleh menjadi cukup untuk 5.000 orang. Kita perlu mengalami sesuatu di mana iman kita akan dibiarkan diuji dan membolehkan kita bertumbuh. Tuhan akan membiarkan kita menghadapi masalah supaya kita dapat belajar bertahan apabila berhadapan dengan ujian, godaan, dan kesukaran yang lebih besar. Ada juga masanya kita sendiri yang menciptakan ribut di dalam kehidupan kita sendiri. Lalu kita menjadi marah apabila terjadi hujan. Maka di dalam cerita kita hari ini, Allah mengarahkan murid-muridnya menaiki perahu, lalu menyuruh mereka belayar, baru dia muncul bagaikan hantu di tengah taufan dan hujan.
Sementara murid-murid lain tidak mengenali Yesus, Petrus mengenali Yesus. Bukan saja Petrus mengenali Yesus, Petrus mempunyai iman kepada Yesus. Alkitab mengatakan Petrus berseru kepada Yesus di tengah-tengah ribut itu, "Tuhan, jika kamulah itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Soalan di sini, mengapakah Petrus bertanya dan minta kepada Yesus apa yang dia mau lakukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, keberanian sahaja tidak cukup untuk berjalan di atas air. Saudara, poin yang saya maksudkan adalah ini. Tidak kira betapa gelapnya malam itu. Tidak kira betapa tingginya ombak itu. Tidak kira betapa kuatnya angin atau derasnya air yang membasahi Petrus. Petrus tahu bahwa adalah lebih selamat berada di luar perahu, dipukul ombak di dalam taufan bersama Yesus, daripada berada di dalam perahu, di dalam taufan tanpa Yesus. Kita boleh berada di dalam gereja, namun masih boleh dipukul badai jika Yesus tidak bersama kita. Mari kita perhatikan lebih dekat babak peristiwa yang sedang berlaku di atas perahu. Saya boleh mendengar murid-murid lain berkata kepada Petrus, "Hei, brother Petrus, jangan jadi bodoh." Perkataan yang lebih tepat ialah jangan jadi gila. Kamu tidak boleh berjalan di atas air. Melakukan sesuatu yang bukan biasa dilakukan adalah satu tindakan yang ramai orang anggap gila. Doing things out of the ordinary is like doing something crazy. Itulah Petrus ketika itu. Mustahil, kata murid-murid yang lain kepada Petrus, kamu akan tenggelam. Kamu hanya memperbodohkan diri kamu sahaja. Malah kamu boleh mati. Di dalam perahu inilah tempat yang paling selamat. Lagipun kita perlu semua orang berada di dalam perahu untuk sama-sama mendayung melawan angin yang kencang ini. Kita sering mendengar kata-kata ini dari rekan-rekan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, waspadalah. Setan boleh menggunakan orang yang terdekat untuk melemahkan iman kita. Namun Petrus tahu bahwa adalah lebih selamat berada di luar perahu bersama Yesus daripada berada di dalam perahu tanpa Yesus. Kita akan lebih selamat berada di dalam dugaan hidup jika Yesus bersama kita. Lalu di dalam ayat ini, apakah yang Yesus katakan? Datanglah, come. Ada hikmah yang sangat berharga di dalam ungkapan Yesus ini. Dia hanya berkata, datanglah. Dia tidak berkata, datanglah kalau kau berani. Ramai di antara kita yang menggunakan istilah yang tidak berapa halus ketika bercakap. Terkadang kita guna istilah yang salah. Ketika memanggil ahli keluarga untuk kebaktian pagi atau malam, ada yang menggunakan ungkapan, kita mau sembahyang kah atau tidak ini? Kata-kata yang kita gunakan sangat bersifat manusiawi. Kita perlu belajar mengucapkan kata-kata seperti yang Yesus katakan apabila kita berbicara, bukan sahaja kepada Tuhan, tetapi kepada sesama manusia. Ungkapan dengan nada yang salah boleh menimbulkan emosi yang negatif. Atas alasan itulah Petrus melangkah keluar dari perahu itu dan berjalan di atas air. Bila Tuhan panggil kita melakukan sesuatu, kita lakukanlah ia dengan iman. Karena rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ramai pemerhati melihat kelemahan Petrus ketika dia mulai tenggelam. Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Sekurang-kurangnya Petrus ada iman tetapi kurang. Little faith. Apapun Petrus berjaya mengalami berjalan di atas air. Suatu yang tidak akan dilupakannya. Suatu yang memberi pengajaran besar baginya. Dan yang kita dapati hari ini, yang dapat kita pelajari bersama juga. Karena jika Petrus kurang iman, kurang percaya, jika Petrus have little faith, maka 11 murid yang lain itu langsung tidak ada iman. Karena mereka
tinggal tetap di dalam perahu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak mau berubah dan akan terus tetap tinggal di dalam perahu lama kita, maka kita tidak akan pernah mengalami berjalan di atas air bersama Yesus. Berapa ramai di antara kita yang perlu mengalami perubahan, tetapi masih kekal dalam gaya hidup yang lama atau cara yang lama. Kita jangan takut untuk melakukan sesuatu untuk iman kita, untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan takut untuk keluar dari perahu. Jika tidak, kita tidak akan pernah mengalami berjalan di atas air. Kadangkala kita perlu berhadapan dengan ketakutan, berhadapan dengan ketidaktentuan. Kita perlu mengambil langkah yang pertama agar kita boleh bertumbuh di dalam iman dan memiliki kurnia kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan pernah bertumbuh jika kita tidak keluar dari perahu dan mengalami berjalan di atas air. Puji Tuhan karena Petrus berbuat demikian. Poin seterusnya yang kita mau lihat terkandung di dalam catatan ayat ini ialah Petrus keluar dari perahu, tetapi kenapa dia mau tenggelam? Ramai pengulas Alkitab berkata bahwa dia mulai tenggelam karena dia terganggu. Ada yang berkata dia mulai menjadi sombong, menoleh ke belakang melihat murid-murid yang berada di dalam perahu. Mungkin hal ini benar, tetapi saudara dan saudari sidang penonton di mana saja Anda berada, Petrus harus tenggelam supaya dia dapat melihat kekurangannya sendiri, supaya dia sadar bahwa sendirian dia tidak mampu, supaya dia dapat bertumbuh di dalam iman. Kadangkala kita perlu tenggelam agar kita mampu melangkah setapak jauh di dalam iman kita kepada Kristus. Namun mari kita bersikap nyata di sini. Pengalaman ini mengajar kita bahwa berjalan di atas air tidak semestinya tanpa godaan dan pencobaan. Pertumbuhan rohani membawa kita melalui liku-liku hidup yang serba mencabar. Ada kalanya kita akan mulai tenggelam. Terdapat 5.000 kaum lelaki, belum dikira wanita dan kanak-kanak, yang diberi makan, namun mereka gagal mengakui Yesus sebagai Kristus. Murid-murid Yesus hanya mengakui Yesus sebagai anak Allah setelah pengalaman mengharungi taufan badai. Berapa kalikah kita membaca mengenai mukjizat Yesus? Sejumlah orang yang mengikuti Yesus untuk hanya dapat melihat mukjizat berlaku, namun mereka tidak pernah memiliki iman karena mukjizat itu mereka hanya melihatnya, menontonnya, dan menyaksikannya saja. Demikianlah kita hari ini. Kita melihat mukjizat Yesus. Ada di antara kita yang mengalami mukjizat Yesus. Kita menyaksikan mukjizat Yesus terjadi di hadapan mata kita. Tetapi kita tidak pernah memiliki iman kepada Yesus. Mukjizat mungkin boleh membawa orang kembali untuk melihat dan mengalami lebih banyak mukjizat lagi. Tetapi pengalaman tenggelam itu, pengalaman penderitaan, pengalaman mulai karam yang menyebabkan kita berseru kepada Yesus seperti yang dilakukan Petrus untuk mendapatkan keselamatan. Tuhan, tolonglah aku. Pada saat-saat seperti itu, pada saat-saat kita berseru kepada Yesus, mungkin Anda pernah mendalaminya atau mengalaminya. Saya telah banyak kali berseru kepada Yesus, dan hanya apabila kita berseru kepada Yesus, maka barulah kita boleh bertumbuh. Karena apabila semuanya gagal, apabila tidak ada harapan kecuali di dalam Yesus, dan kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku, maka Dia akan tiba dan mengangkat kita dan menyelamatkan kita. Memakai jubah kebenaran memerlukan kita mencucinya setiap hari agar sentiasa bercahaya di mata orang. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Wahyu 22 ayat 14. Seterusnya, ketika Petrus mulai tenggelam, dia berseru, Tuhan, tolonglah aku. Itulah doanya. Hanya 3 perkataan yang sederhana. Ini mengingatkan kita
bahwa bukanlah panjangnya doa dan lebarnya doa dan indahnya kata-kata di dalam doa yang akan dijawab oleh Tuhan, tetapi kekuatan dan kesungguhan pada doa kita. Ada di antara kita yang memikirkan bahwa kita perlu menggunakan kata-kata indah, berpuisi dan kata-kata yang hebat agar mendapat perhatian Tuhan. Tidak heranlah ramai yang tidak mau mengambil bagian berdoa di hadapan, karena mereka merasa tidak dapat melafazkan kata-kata doa yang indah ketika berada di hadapan orang ramai. Petrus tidak punya masa untuk mengungkapkan kata-kata doa yang panjang. Dia tidak ada masa untuk menghuraikan kata-kata yang berbunga-bunga. Seperti mana yang ramai di antara kita lakukan. Dia hanya berkata, Tuhan, tolonglah aku. Anda pasti setuju dengan saya, apabila kita sampai ke hujung jalan, tidak mampu lagi maju ke hadapan, satu-satunya yang kita boleh lakukan ialah berseru, Tuhan, tolonglah aku. Apabila iblis bertubi-tubi mengganggu kita, kita boleh berseru, Tuhan, tolonglah aku. Apabila kita sudah menjangkau upaya maksimum, kita tiba ke penghujung limit kita, satu-satunya yang kita lakukan ialah berseru, Tuhan, tolonglah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu perkara lagi yang ingin saya tekankan di dalam cerita kita pada pagi ini, dan saya akan selesai. Hakikatnya di dalam cerita ini ialah bahwa Petrus tidak tenggelam. Ayat ini berkata, dia hanya mulai tenggelam, tetapi tidak tenggelam. Ramai di antara kita yang hanya mulai tenggelam, namun tidak karam. Kita pernah sakit berpanjangan, tetapi Allah tidak biarkan kita tenggelam. Kita hilang pekerjaan, gagal dalam peperiksaan, tetapi kita tidak tenggelam. Ada yang gagal dalam percintaan, kecewa tak tentu arah, namun kita tidak tenggelam. Ada keluarga yang sering huru-hara, malah berakhir dengan perceraian. Orang mengata-ngata mengenai diri kita, namun Tuhan tidak membiarkan kita tenggelam. Jika kita melihat sesama anggota yang mulai tenggelam, jangan kita pantas untuk mengutuk dia, karena dia mungkin baru mulai mengalami pengalaman Petrus yang mulai tenggelam, tetapi tidak karam. Berita baiknya di sini ialah apabila kita mempraktikkan dan mengamalkan iman kita, apabila kita mulai keluar dari perahu kita, dan jika kita mulai tenggelam, ada juru selamat yang berdiri di hadapan. Kita hanya mulai tenggelam, tetapi tidak tenggelam. Dan kalau kita berseru kepada Yesus, Tuhan, tolonglah aku, Dia akan angkat kita dari dalam lautan hidup yang bergelora. Kita ada sahabat yang terindah yang menanggung dosa kita. He is the rose of Sharon, the lily of the valley, namanya Yesus Kristus, the brightest morning star, the fairest of 10,000. Dia telah turun dari pangkuan Bapa Surgawi, menembusi angkasa lepas yang luas, dan mendarat di pangkuan seorang anak dara dari kampung Nazaret. Dia mengenakan kemanusiaan agar kita boleh mengenakan keilahian. Dia telah menjadi anak manusia agar kita boleh menjadi anak-anak Allah. Dia berasal dari dunia sempurna di mana sungainya tidak pernah banjir. Angin taufan tidak pernah melanda, lautnya tidak bergelora, bunga-bunganya sentiasa berkembang tidak akan layu, tiada orang yang jatuh sakit. Semasa bayi dia kejutkan seorang raja. Semasa remaja dia berhujah dengan cendekiawan dan para intelek Yahudi. Ketika dewasa dia mengawal alam semula jadi. Yesus tidak pernah menjadi pengamal psikiatri, namun lebih ramai jiwa yang disembuhkannya daripada pesakit yang dirawat oleh dokter. Dia lakukan untuk Petrus apa yang Petrus tidak boleh lakukan untuk dirinya sendiri. Saudara sedang penonton, Dia akan lakukan juga untuk kita apa yang kita tidak boleh lakukan untuk diri kita sendiri. Puji Tuhan, haleluya. Pemazmur ada menulis, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita akan selalu mulai tenggelam di dunia yang penuh cabaran ini. Namun Allah berfirman di dalam Wahyu 3 ayat 15. Dia berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Ada buku kehidupan mengandungi senarai nama-nama mereka yang sentiasa berseru, Tuhan tolonglah aku. Yang menentukan nama Anda tertulis di dalam buku itu adalah Anda sendiri. Anda dan saya yang menentukan nama kita ada tercatat di situ. Dan nanti, suatu masa kelak nanti, cepat atau lama lagi bukan persoalannya, tetapi ia pasti akan tiba. Apabila sangkakala Tuhan bunyi dan kiamat tiba, hari Tuhan akan datang amat mulia. Apabila orang saleh kelak di seberang sana dikumpulkannya, dan bila nama dipanggil, pastikan kita ada di sana. Marilah kita sekarang ini bekerja bagi Tuhan setiap hari. Walaupun sering mulai tenggelam, tetapi kita tidak akan jatuh dan karam. Mari kita kabarkan hal kebangkitannya. Sampai kiamat tiba nanti barulah tugas kita selesailah. Pada kedatangan Yesus, nanti yang saleh dibangkitkan. Bersama orang setia yang masih hidup akan menuju ke surga. Di sana Tuhan beri istana indah pada umat pilihan. Dan bila nama Anda dipanggil, pastikan Anda ada di sana. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di atas janji Tuhan bahwa Engkau ada di sana. Apabila kami memanggil Tuhan untuk mengangkat kami dari godaan yang kami tidak boleh angkat. Biarlah Engkau terus bersama kami hingga Yesus datang kembali untuk membawa kami pulang ke surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.